Kisah Sang Wali Paidi, episode 14, Mengenang Gus Dur dalam rangka Hail kedua, bagian 2. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai Nu sangat dikenal. Keren dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh takzim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini, walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan, dan ramailah berita pertemuan di kala itu, dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit. Disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden yaitu poros tengah, dan kebetulan pemimpin kelompok kiai sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban, jadi paslah sebutan bagi mereka yaitu poros langit. Dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden. Walaupun Gus Dur dan para kiai sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para kiai sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik saja, hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra, mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama. Kadang di Istana Presiden kadang di Istana Wakil Presiden, tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang belak-belakan. Gus Dur berprinsip, padakno pengucapmu podo karo karepe atimu, begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam aja, Gus Dur dengan enteng menjawab. Dia itu bodoh. Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau gak salah masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, dan oleh Pramono ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega, ngambeklah Bu Mega waktu itu. Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur ketika sarapan pagi bersama di Istana Wakil Presiden. Dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan, inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden, batin mereka. Dan barulah para kiai sepuh dapat isyarah lagi, kalau Gus Dur akan dilengsarkan dari kursi presiden, para kiai sepuh atau kiai poros langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi. Minta pendapat dan minta solusi gimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang KPD para kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah, isyarah hanyalah perlambang. Para kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi, tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau minta maaf karena malu atau gengsi, tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Sayyidina Ali menjawab. Pertama aku berniat membunuhmu karena Allah, tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu, maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku.
Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Sayyidina Ali tidak gila jabatan, dan Sayyidina Ali memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu Sayyidina Ali akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat yaitu kasus Buloget. Paijo dan kawan-kawan terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi. Mereka sangat penasaran. Apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Paijo penasaran. Tidak pernah, jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. Lalu sampeyan dapat cerita seperti itu dari mana? Tanya Paijo lagi makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum dan menyeruput selepek kopi lalu ngeloyor pergi. Bersambung episode 15.